Waktu kita lagi asik streaming film atau simpan foto ke cloud, semuanya terasa instan, kayak sulap. Cukup satu klik, beres. Tapi pernah nggak kepikiran nggak, apa sih sebenarnya yang bikin semua ini bisa jalan? Apa yang terjadi di balik layar? Istilah cloud atau awan itu emang kedengarannya keren dan ya di atas sana. Tapi ini bukan sihir loh, ini semua soal mesin. Mesin yang benar-benar nyata dan super canggih. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bongkar apa itu awan. Dan kita intip langsung jantung dari semua perangkat keras yang bikin dunia digital kita berputar. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari dasar-dasarnya dulu. Apa sih tenaga internet itu? Terus kita bahas komputer yang nggak pernah tidur, gimana caranya data kita nggak hilang, kenalan sama buku alamatnya internet, dan terakhir kita lihat benteng server yang super gede. Yuk, kita mulai. Jadi, dari mana semua ini berawal? Apa sih blok bangunan paling pertama dari semua keajaiban digital yang kita nikmati tiap hari? Gini deh, kita semua tahu kan cara kerja laptop atau komputer kita? Kita nyalain, kita pakai, terus kita matiin. Tapi coba pikirin deh, layanan kayak Google atau Netflix itu nggak pernah tidur. Mereka harus online 24 jam, 7 hari seminggu. Gimana caranya? Jelas, mereka nggak jalan di laptop biasa. Jawabannya adalah sebuah komputer jenis khusus. Komputer yang dirancang cuma buat satu tujuan. Selalu nyala dan selalu siap melayani permintaan apapun. Nah, inilah pahlawan di balik layar internet yang kita kenal sebagai server. Gampangnya gini, server itu ibarat komputer, tapi versi steroid. Beda sama PC kita yang cuma buat satu orang, server itu dirancang buat ngelayanin ribuan, bahkan jutaan permintaan di saat yang bersamaan. Prosesornya lebih kencang, RAM-nya lebih gede, dan yang paling penting, dia didesain supaya nggak pernah mati. Bentuk fisiknya juga beda banget sama PC di rumah. Server itu nggak didesain buat ditaruh di meja, tapi buat ditumpuk di rak-rak khusus. Setiap komponen di dalamnya itu dipilih buat daya tahan dan performa maksimal. Merekalah kuda pekerjanya internet yang sesungguhnya. Oke, jadi kita udah punya server yang nyala terus. Masalah beres dong. Eits, tunggu dulu. Ada masalah besar berikutnya yang harus kita pecahin. Gimana kalau hard disk di server itu rusak? Semua foto, dokumen, dan data penting kita bisa lenyap selamanya. Ini nih, mimpi buruk buat siapapun yang ngurusin server. Karena jujur aja, hard disk itu sama kayak barang mekanik lainnya, ada umurnya. Cepat atau lambat, pasti akan rusak. Jadi, para insinyur pinter harus nemuin cara gimana data kita tetap aman, bahkan pas hardware-nya sendiri gagal. Solusinya keren banget, namanya RAID. Mungkin kedengeran rumit, tapi prinsipnya sederhana banget. Jangan pernah taruh semua telurmu di satu keranjang. Atau, kalau di sini, jangan simpan semua datamu di satu hard disk. Pakai RAID, beberapa hard disk kerja barengan. Kalau satu rusak, yang lain siap nge-backup. Data kita aman. Nah, RAID ini ada beberapa rasa buat tujuan yang beda-beda. Di kiri ada RAID 0. Ini mode ngebutnya. Data dipecah dan ditulis kedua disk sekaligus. Jadi super cepat. Tapi kalau satu disk rusak, ya semua data hilang. Terus di kanan ada RAID 1. Ini mode amannya. Setiap data disalin sama persis ke disk kedua. Emang sedikit lebih lambat, tapi kalau satu disk rusak, kita masih punya salinan identiknya. Jadi ini pilihan klasik. Mau kecepatan atau mau keamanan? Oke, sekarang kita punya server yang handal dan data yang aman. Tapi pas jutaan server dan miliaran perangkat udah online, muncul masalah baru. Gimana caranya mereka semua bisa saling ngobrol? Gimana laptop kita tahu caranya nemuin server Google di tengah lautan perangkat lain? Setiap perangkat di internet itu butuh alamat yang unik, persis kayak alamat rumah kita. Dan kita juga butuh semacam buku alamat raksasa buat nerjemahin nama yang gampang kita ingat, kayak google.com, jadi alamat angka yang dimengerti sama komputer. Pertama, gimana perangkat kita dapat alamat unik? Lewat proses otomatis namanya DHCP. Anggap aja ini kayak obrolan super kilat pas kita nyambung ke Wi-Fi. Perangkat kita teriak, "Woi, ada alamat IP kosong nggak?" Terus server DHCP jawab, "Ada nih, mau yang ini?" Perangkat kita bilang, "Oke, gue ambil." Dan servernya konfirmasi. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Berikutnya, ada DNS. Wah, ini salah satu penemuan paling penting di internet. Komputer itu nggak ngerti google.com, mereka cuma ngerti angka kayak 8.8.8.8. Nah, DNS ini tugasnya jadi penerjemah universal yang ubah nama yang kita ketik jadi angka yang dibutuhin komputer. Tanpa DNS, kita harus napalin deretan angka buat tiap website yang mau kita buka. Repot banget kan?
Oke, resepnya udah lengkap nih. Server handal, data aman, sistem alamat yang pintar. Tapi gimana kalau kita butuh jutaan server kayak yang dipunya Google atau Amazon? Nggak mungkin kan kita tumpuk gitu aja di garasi. Kita butuh sebuah benteng. Jawabannya adalah pusat data atau data center. Dan ini bukan sekadar gudang ya, ini adalah benteng super canggih yang tujuannya cuma satu, ngejaga ribuan server tetap aman, dingin, dan terus nyambung ke internet. Semuanya serba double, listriknya, pendinginnya, koneksi internetnya, bahkan cadangannya aja punya cadangan lagi. Jadi, lain kali Anda dengar kata cloud, ini dia wujud aslinya. Bukan awan putih di langit, tapi fasilitas raksasa yang berdengung kayak gini, penuh sama ribuan mesin dengan lampu kelap-kelip yang nyimpen data seluruh dunia. Skalanya itu benar-benar luar biasa. Tapi, nggak semua pusat data itu sama. Ada tingkatannya. Pusat data yang paling dasar atau tier 1 itu bisa mati lebih dari seharian dalam setahun. Sekarang bandingin sama tier 4 yang paling canggih. Dia dirancang buat mati cuma sekitar 26 menit dalam setahun. Kebayar kan level keandalan yang dibutuhin buat layanan-layanan paling penting di dunia? Tapi walau udah punya pusat data secanggih itu, ada satu masalah besar, boros. Menjalankan satu aplikasi di satu server fisik itu boros banget, baik boros tempat, listrik maupun biaya. Untungnya ada satu inovasi jenius yang mengubah segalanya. Inilah dia, virtualisasi. Cara kerjanya gini, dulu satu mesin fisik yang gede itu cuma bisa ngerjain satu tugas, boros banget. Sekarang dengan virtualisasi, satu mesin fisik yang sama kuatnya itu bisa diiris-iris secara digital jadi banyak mesin virtual yang lebih kecil, masing-masing seolah-olah jadi komputer sendiri. Kok bisa? Nah, ini berkat lapisan software ajaib yang namanya hypervisor. Hypervisor ini kerjanya ada di atas hardware fisik dan dialah yang bertugas membagi-bagi sumber daya kayak kekuatan prosesor dan memori ke setiap mesin virtual sesuai kebutuhan mereka. Terus efeknya apa? Wah, virtualisasi ini benar-benar game changer. Pusat data jadi bisa melakukan jauh lebih banyak dengan jauh lebih sedikit. Mereka butuh server fisik lebih sedikit, artinya hemat listrik, hemat pendingin, dan hemat tempat. Inilah yang pada akhirnya bikin layanan cloud jadi mungkin, efisien, dan cukup terjangkau buat kita semua. Jadi lain kali Anda simpan file ke awan, ingatlah perjalanan ini. Dari satu server ke sistem penyimpanan RAID yang aman, ke alamat DNS, sampai ke pusat data raksasa yang bisa jalan super efisien berkat virtualisasi. Ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Kalau cloud itu ternyata cuma komputer super canggih milik orang lain, lalu siapa dong yang sebenarnya megang kendali cuaca digital kita? Sesuatu untuk kita renungkan.